Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Kak Ilham dan Kak Eli dalam kegiatan diskusi mengenai rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan Masyarakat. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Suni Sunraini dari anggota Keilmuan Pengurus Daerah ISMKMI Jawa Barat. Kemudian saya dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Untuk Kak Ilham sama Kak Eli, silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku dulu ya Mbak Elia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah Iskandar dari Direktorat Keilmuan Nasional Yayasan KMI, asal dari Universitas Sriwangi. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Eli Rosmawati, biasa dipanggil Eli, dari staf Dirti Ilmuwan Nasional, asalnya dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ya, salam kenal Ilham sama Kak Eli. Ya, selalu kenal kembali sini. Di sini saya beserta teman-teman keilmuan pengurus daerah ISMKMI Jawa Barat akan mengadakan diskusi dengan kakak dari Keilmuan Nasional terkait dengan RUU tentang Kesmas. Nah, untuk pembahasannya mungkin saya ingin mengobrol sedikit terkait RUU tentang Kesmas ini. Untuk kan RUU Kesmas ini sudah masuk dalam prolegnas ya, tetapi belum menjadi prioritas. Mungkin dari kakak bisa ngasih informasi kepada kami kenapa RUU Kesmas ini belum masuk ke dalam prioritas. Silahkan Kak. Ya, aku jawab dulu. Oke, sebelumnya tentang RUU Kesmas, RUU atau Rencana Undang-Undang Kesehatan Masyarakat ini sebelumnya telah diusulkan. Nah, kemudian pada Prolegnas tahun 2020-2024, RUU Kesmas ini sempat ada dalam daftar Prolegnas. Kalau tidak salah dalam urutan ke-81 gitu. Kemudian pada tahun 2001 ini Prolegnas ini diupdate kan, ada update tentang Prolegnas. Nah, ternyata pada tahun 2021 ini RUU Kesmas tidak terdaftar ke dalam Prolegnas. Adapun sekarang ini 2021 ada 33 rencana undang-undang prioritas yang mungkin salah satunya itu kalau yang bersangkut pautan dengan kesehatan ada dari RUU BPOM, kemudian RUU kedokteran, kemudian yang bersangkut pautan dengan kesehatan itu ada tentang psikologi juga, nah, ada tentang kekerasan seksual, itu mungkin yang berbau dengan kesehatannya saja. RUU tentang Kesmas ini belum terdaftar di Prolegnas pada tahun ini. Kemudian ini kan tadinya 5 tahun sekali ya rencana 5 tahunan gitu kan, tetapi setiap tahun itu diupdate sesuai dengan perkembangannya gitu. Mana sih dalam 5 tahun ini yang didahulukan di tiap tahun per tahunnya gitu. Nah, ketika dicek mungkin pada laman program legislasi nasional itu kalian bisa cek sendiri ya di linknya DPR-nya itu, kalian searching saja RUU tentang Kesmas. Nah, di situ kalian bisa baca perkembangannya. Untuk sampai saat ini perkembangannya itu adalah diusulkan oleh DPR pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian masuk prolegnas 2020 sampai 2024. Nah, kemudian kan tahu sendiri ya tahun 2020 itu mana sih yang menjadi RUU yang disahkan gitu kan. RUU yang disahkan itu kan berawal dari undang-undang yang disahkan itu kan berawal dari RUU yang diusulkan. Nah, untuk progres RUU Kesmas sampai sekarang ini masih dalam tahap mulai penyusunan RUU-nya saja belum selesai gitu. Jadi belum ada penyusunan atau belum ada susunan yang
resmi dari untuk diajukan ke Komisi 9 karena di sini pun masih kosong ya. Kalian bisa nanti dicek sendiri apa namanya websitenya karena ini websitenya terbuka untuk umum. Kemudian dari aku cukup dulu segitu deh. Terima kasih. Terima kasih Kak Ilham. Apakah dari Kak Eli ada yang mau ditambahkan terkait progres RU, kemudian terkait prioritas RU Kesmas saat ini? Ya, mungkin ini berbagi diskusi ya. Kemarin kan juga udah diskusi bersama Komisi 9 DPR RI yang tentang kesehatan mungkin begitu ya bersama Ibu lupa namanya. Nah, itu tuh emang jadi proses penyusunan RRU di DPR itu tahapnya panjang kayak gitu. Jadi dari draft awal RU itu naskah akademiknya oleh Badan Keahlian Dewan. Nah, dari AKD itu dia menjadi penyampaian hasil penyempurnaan RU itu rapat di AKD-nya itu. Jadi akademi oleh BKD-nya. Jadi dari RU itu diserahkan ke Black untuk harmonisasi dan pemenataan konsepsasi. Nah, habis itu rapat paripurna, dari rapat paripurna menjadi RUU X yang disampaikan Presiden. Habis itu pembicaraan sampai ke tahap 9 gitu. Kenapa emang RUU Kesehatan Masyarakat itu masuk dalam prolegnas yang sudah dibilangin sama Kak Ilham tadi, jangka menengah melalui unsur inisiatif DPR. Nah, memang dalam sekarang ini RUU Kesmas itu belum masuk dalam prioritas 2021 pun belum masuk dalam tahap prioritas begitu. Mungkin segitu dulu, Kak. Berarti terkait RU ini masih mulai dikaji dan diproses gitu, seperti itu Kak. Ya. Kalau terkait gambaran isi RU Kesmas itu seperti apa nih Kak? Gambaran dari isinya. Oke. Memang pertanyaan ini banyak sekali yang menanyakan ya. Jadi memang seperti ini. Seperti yang telah tadi di awal saya sampaikan ya bahwa tahap penyusunan saja ini belum selesai. Jadi ketika kita mencari dan mempertanyakan tentang mana sih draft RUU Kesmas gitu kan. Nah, itu belum ada. Jadi kita tuh masih belum tahu apa aja sih isinya. Nah, kita dari Keilmuan Nasional pun belum tahu. Kemudian kita pun sudah berusaha untuk menghubungi DPR dan Komisi 9 melalui Direktorat Advokasi gitu kan. Tetapi eh, hasil dari Direktorat Advokasi ini masih bisa dikatakan nihil gitu. Kita sudah menyurat beberapa kali menggunakan berbagai cara, pendekatan berbagai cara, baik itu elektronik maupun kunjungan langsung ke gedungnya gitu ke gedung DPR, gedung Komisi 9, tetapi sampai saat ini eh, belum ada surat balasan gitu kepada IASN KMI terkait hal ini gitu. Kita pun mau mengadakan audiensi bersama mereka tentang hal lain pun belum ada gitu, belum ada balasan. Jadi draftnya kita pun belum tahu, belum punya isinya apa aja kita pun belum tahu karena di draft yang ada di bukan draft di website yang ada di DPR tahap penyusunan pun itu belum belum selesai karena jadi nanti tuh di sana ada keterangan-keterangannya misalkan tahap A, B, C, D, E seperti itu kan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Eli. Nah, misalkan tahap A kalau udah hijau berarti udah selesai. Gitu kan. Kalau misalkan merah berarti sedang dikerjakan, sedang proses. Nah, ini tuh semuanya masih abu-abu. Nah, abu-abu ini berarti mereka tuh belum sampai sampai ke tahap itu gitu. Nah, tahap penyusunan ini masih abu-abu. Jadi kita tuh nggak tahu apakah ini sedang progres atau memang belum ada gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya, terkait yang merumuskannya, siapa saja yang bisa atau dapat merumuskan RUU tersebut, begitu Kak. Oke, Mbak Eli mungkin mau jawab dulu Mbak El. Atau mau aku dulu aja nggak apa-apa. Ya, oke lah deh. Oke.
Jadi penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam prolegnas itu untuk dasarnya ya, dasarnya dulu nih. Kenapa bisa masuk ke dalam RUU gitu kan. Jadi yang pertama itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dasarnya. Kemudian ada perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ada TAP MPR atau apapun itu bentuknya yang menyuruh bahwa harus ada undang-undang tentang A, tentang B, tentang C. Nah, berarti itu bisa masuk ke RUU. Kemudian perintah undang-undang lainnya, yang misalkan dari Kemenkes, dari apa, memutuskan untuk membuat undang-undang tentang Kesmas misalkan. Berarti nanti si ini tuh bisa dibuat RUU-nya gitu, bisa mengusulkan RUU. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional, berarti ini dibuat oleh pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, ini RPJPN gitu kan. Nah, di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini kan sudah ada ya, kalian bisa searching sendiri gitu kan. Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, itu semuanya ada. Nah, kalau sudah masuk ke dalam rencana itu berarti itu bisa dibuatkan undang-undangnya. Kemudian nih, tadi kan panjang ya, menengahnya ada rencana kerja pemerintah dan rencana strategis. Nah, itu juga sama kurang lebih seperti seperti rencana pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Contoh dari aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat ini adalah undang-undang tentang COVID-19 gitu kan, yang dibuat kemarin-kemarin karena kebutuhan yang mendadak gitu kan, tentang COVID-19, tentang pandemi COVID, kemudian tentang imunisasi COVID, itu kan undang-undangnya dibuat eh, baru-baru ini. Nah, itu kenapa bisa masuk RUU. Nah, begitupun dengan RUU Kesmas. Kemudian siapa yang berhak membuatnya? Nah, yang berhak membuat atau mengajukan ini beda-beda. Kalau kita lihat di DPR itu ada Komisi 9 yang mengusulkan, kemudian ada beberapa komisi-komisi lain, kemudian ada DPR yang mengusulkan, kemudian rata-rata sih DPR ya. Jadi nanti DPR misalkan dapatnya dari mahasiswa atau misalkan dari naskah akademik namanya ya. Dari naskah akademik yang dibuat oleh bisa boleh dibuat mahasiswa, oleh komunitas atau apapun itu. Nanti naskah akademiknya diberikan kepada DPR, nanti DPR yang mengusulkan gitu. Seperti itu mungkin kurang lebih. Bisa kita cari tahu bersama-sama ya, kalau misalkan informasi saya salah bisa dikoreksi bareng-bareng. Ya, Ya, mau nambahin ya Kak, yang Ya. tahap jadi aspirasi dari masyarakat tadi. Nah, jadi tuh ketika ya benar kata Kak Ilham tadi gitu kan, bisa aspirasi dari mahasiswa, komunitas, dan badan-badan itu ya termasuk masyarakat lah intinya kayak gitu kan. Nah, jadi aspirasi masyarakatnya itu disampaikan secara langsung kan atau melalui surat ke pimpinan badan legislasi. Nah, itu tuh setelah itu dicek kan sama dari badan legislasi dari DPR-nya itu. Baru dari situ tuh dari penyusunan aspirasi dari masyarakatnya itu ditetapkanlah oleh DPR kayak gitu. Nah, dikoordinasikan. Nah, habis itu DPR itu dikoordinasikan oleh badan legislasi yang melakukan penyebarluasan prolegnas-nya itu begitu. Nanti di informasi tersebut tuh disebarluaskan ke masyarakat gitu. Oh iya, izin share screen boleh nggak? boleh asal. Nah, ini ada share screen dari websitenya langsung. Ya, terlihat jelas nggak dari kalian? Belum, belum terlihat. Belum? Sudahkah? Sudah. Sudah. Oke, aduh, menghalangi ya. Bentar. Mana sih? Bentar. Bisa dilihat ya websitenya www.dpr.go.id / ini undang-undang ya, /undang-undang/prolegnas. Nah, ini adalah lagi Prolegnas 2020-2024 tahun 2021, pengusulnya siapa, tahapannya apa gitu ya, nomor bla 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 di sini, posisi judulnya, pengusulnya siapa, tanggal update-nya kapan. Nah, lihat ini adalah lagi
ini adalah gambar-gambar atau apa ya namanya step-stepnya. Yang pertama ini terdaftar. Jadi tadi undang-undang yang tadi muncul itu semuanya sudah terdaftar. Nah, RUU Kesmas itu masih dalam proses terdaftar. Mereka itu masih di sini, belum ke tahap ini. Nah, penyusunannya itu belum selesai. Mereka tuh masih dalam tahap ini, tahap terdaftar. Kemudian ada penyusunan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan oleh oleh DPR semuanya, keputusan dan berarti selesai. Nah, sebentar kita cari ya. Ini karena memang mohon maaf laptop saya sedikit lag. Nah, contoh nih, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mereka sedang dalam tahap proses harmonisasi. Nah, kita cari kesehatan masyarakat. Tahun 2020 tuh mereka nggak ada, 2021 mereka masih nggak ada. Nah, jadi memang kesehatan masyarakat ini lagi. Iya, kesehatan masyarakat tuh masih dalam urutan 81 kalau nggak salah. Iya, benar. Ya, kurang lebih begitu ya. Laptop saya tiba-tiba lag lagi. Minta lem biru itu, Kak. Ya, betul. Ya, mengingat terkait RUU Kesmas ini masih tahap terdaftar nih Kak. Sebenarnya untuk saat ini seberapa pentingkah RUU Kesmas tersebut gitu Kak? Kalau salah ya cross check gitu kan. Kalau menurut saya tuh seberapa penting kan, karena kita tuh sejauh ini gitu dari kita diambangin sama profesi kesehatan kita yang belum ada, terus uji kompetensi yang dihilangkan, karena kita tuh sebenarnya kayak baru mempunyai payung hukumnya tentang cuman UU 36 yang itu kan tentang kesehatan gitu. Kita tuh harus juga mempunyai payung hukum tersendiri yang untuk mengatasi dan perkembangan dari kesehatan kita sendiri kayak gitu. Ketika kita sudah mempunyai payung hukum dan sudah mempunyai bahasanya yang tertulis kayak gitu kan tentang profesi kesehatan kita kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai itu, ya kita enak dan kita tahu alur jalurnya kita kemana. Oke, kemudian sesuai tadi sama sih ya apa yang disampaikan oleh Mbak Eli gitu. Jadi kecemasan dari Direktorat Keilmuan tentang RUU Kesmas itu karena memang kita masih belum mempunyai payung hukum yang tegas gitu. Kita bisa contoh tenaga kesehatan yang lain. Undang-undang kedokteran sudah ada, undang-undang profesi dokter sudah ada, psikolog, undang-undang farmasi, mereka sudah punya undang-undangnya sendiri, gitu kan, sudah jelas payung hukumnya kemana gitu ya. Tetap semua mengacu ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan gitu. Nah, Kesmas itu mereka masih mengacu ke undang-undang utama ini gitu. Sementara di Undang-Undang Nomor 36 ini tidak ada poin yang menegaskan tentang Kesmas gitu. Mereka undang-undang ini masih kumulatif gitu. Semua tenaga kesehatan yang mengacu ke situ. Kemudian Kesmas sendiri bentuk konkretnya seperti apa itu tidak dijelaskan di sana karena memang bukan bagiannya gitu, bukan tempatnya gitu. Jadi kita ini masih kecemasan dari Direktorat Ilmuwan ini masih bingung gitu. Nanti kalau kita sudah lulus ataupun nanti kita bekerja seperti apa sih kita ini sebenarnya gitu kan. Ya seperti yang kalian tahu gitu kan apa namanya organisasi profesi kita masih dalam permasalahan, kemudian uji kom kita juga masih dalam tahap permasalahan, masih banyak simpang siur sana sini. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketidakjelasannya kita gitu karena nggak ada undang-undang yang mengatur tentang tegas kita tuh tenaga kesehatan seperti apa sih, ya kan? Kesmas itu tenaga kesehatannya seperti apa gitu kan? Disebut praktek, kita terjun langsung ke masyarakat berbau, ada prakteknya gitu kan? Tidak diam. Disebut kita yang teoretis gitu kan? Iya,
kita juga gitu kan. Nah, jadi tidak jelas gitu kita teh masuknya ke tenaga kesehatan yang seperti apa gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mengingat untuk disahkannya menjadi RUU itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan beberapa tahapan juga ya Kak, seperti tadi yang dibicarakan. Adakah cara lain atau mungkin peraturan lain yang lebih mudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu untuk menaungi kita atau memberi payung hukum kita sebagai tenaga ahli kesehatan masyarakat? Kayak undang-undang lain atau payung hukum yang jelas ya. Untuk saat ini mungkin undang-undang yang mengatur tentang Kesmas ya tadi masih di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, masih di undang-undang itu saja. Cara lain sepertinya tidak ada ya, tidak ada cara lain gitu selain hal ini agar kita bisa dinaungi atau mungkin nanti bisa mungkin ada keputusan Menteri Kesehatan atau mungkin apa namanya paling ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan ataupun yang lainnya gitu tentang Kesmas. Nah, itu pun harus mengacu ke undang-undang gitu. Jadi ketetapan-ketetapan lain kan ada dasar-dasarnya ya tidak boleh melanggar A, melanggar B sampai ke tidak boleh melanggar undang-undang apa namanya undang-undang dasar dan Pancasila gitu kan. Nah, paling agar kita mungkin bisa lebih tenang, kita bisa mengacu dulu ke keputusan dari Kemenkes ataupun keputusan dari Kemendikbud. Kemendikbud seperti kemarin kan Kesmas bisa bekerja tanpa sertifikat profesi sertifikat STR. Nah, itu kan di STR ya. Itu kan dikeluarkan oleh Kemenpan RB sebagai apa yang menaungi tentang ketenagakerjaan gitu kan. Nah, jadi paling kita masih bisa menaungi Kesmas ini ke apa namanya ketetapan-ketetapan seperti itu, seperti kemarin keputusan Kemenpan RB atau mungkin Kemenkes mengeluarkan keputusan tentang Kesmas tidak ikut uji kom seperti kemarin, mungkin seperti itu. Ya, apakah ada tambahan dari Kak Eli? Ya, mungkin hampir sama ya sama kayak Kak Ilham gitu. Mungkinnya kayak ada surat ketetapan Kak atas surat keputusan dari mungkin karena memang belum ada prolegnas itu masih panjang kayak gitu kan tahapannya. Ya setidaknya itu ada kayak dari organik profesi. Nah, Kesmas itu bersama Kemenkes kayak kasih setidaknya kasih kejelasan tentang Kesmas itu yang seperti apa gitu kan. Profesi yang seperti apa yang biar kita tuh nggak diambang-imbangkan yang semuanya bisa, tapi tuh harus mempunyai kita tuh sebenarnya kerjanya apa aja. Karena kita masih mempunyai payung hukumnya itu cuman undang-undang yang secara umum tadi yang 36 tahun 2014 dan itu pun semua tenaga kesehatan kayak gitu, bukan secara khusus untuk kesehatan masyarakat sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, kemudian dari divisi keilmuan sendiri, peran apa yang bisa dilakukan oleh kita dalam proses pengawalan RUU Kesmas ini? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Peran kita sebagai mahasiswa Kesmas gitu ya, mahasiswa Kesmas terhadap isu yang sedang berkembang saat ini, terutama isu RUU. Dengan kalian semua masuk ke Direktorat Keilmuan yang memang tugasnya membahas tentang keilmuan Kesmas, itu merupakan sebuah satu langkah yang tepat gitu untuk kalian terlibat langsung dengan RUU. Kemudian langkah selanjutnya apa setelah kalian terlibat dalam RUU? Jadi nanti ketika kalian sudah masuk ke dalam utamanya divisi keilmuan ataupun divisi advokasi gitu kan kalian bisa mengaudiensi gitu kan mengaudiensi DPR, kemudian kita bisa audiensi Komisi 9 ataupun IAKMI, Persakmi, EIPTKMI gitu kan. Karena pasti mereka pun apa namanya
uh, peduli juga gitu tentang RUU Kesmas gitu kan, karena nanti mungkin mereka pun akan terbahas gitu kan, IPTKMI akan terbahas, ya Persakmi, IAKMI pun akan terbahas. Nah, mungkin kalian bisa audiensi gitu kan bersama pihak-pihak tersebut, bagaimana sih pihak-pihak terkait pihak-pihak tersebut mengenai RUU Kesmas ini, apakah mereka terlibat atau tidak. Kemudian eh, dengan kalian membuat kajian seperti ini gitu kan, membuat audiensi, nah itu pun kalian sudah berperan aktif dalam RUU Kesmas ini ya, walaupun misalkan kalian tidak sampai terlibat langsung membuat penyusunannya, tapi setidaknya kalian bisa mengusulkan gitu kan, memberikan usulan-usulan gitu. Tapi cuma sayangnya ini Komisi 9 dan DPR ini masih belum bisa kita audiensi gitu, masih terhambat gitu. Mungkin jadi saran dari aku, mungkin kalian bisa audiensi dulu ke organisasi-organisasi yang bersangkutan seperti IPTKMI, atau mungkin bisa tanya ke IAKMI, ke Persakmi. Cuma kalau tidak salah, waktu kita tanya ke IAKMI dan ke Persakmi, waktu itu mereka juga tidak ikut menyusun ya Mbak El ya? Ya, tidak. Tapi kayaknya ada yang organisasi apa tiga tim apa ya Kak Ilham Tim yang tiga, waktu tim tiga, tim tiga. tim tiga ya. Uh, Itu yang itu juga mereka mungkin yang tim tiga itu yang ikut nggak sih kalau nggak salah? iya. Baik, kalau boleh tahu nih harapan dari Kak Ilham sama Kak Eli terkait RUU ini apa gitu Kak, harapan dari Kakak terkait RUU ini? Ya kalau harapan dari saya sih ya tentang RUU Kesehatan Masyarakat ini, ya harapannya cepat disahkan kayak gitu, karena kita sebagai kesehatan dan mahasiswa kesehatan masyarakat dan alumni bakal menjadi kesehatan masyarakat gitu, kita mempunyai payung hukum tersendiri, dan biar kita tidak di sana kesini kan kayak gitu, dan kita mempunyai kejelasan lah intinya kayak gitu. Ini tuh. Kalau dari aku harapan semoga rencana undang-undang ini cepat menjadi undang-undang, kemudian juga DPR dan Komisi 9 ini bisa mendengarkan juga aspirasi dari kita, karena tidak sedikit juga gitu dari kita yang ingin mengaspirasikan pemikirannya gitu. Semoga mereka bisa terbuka dengan kita, karena bentar, karena bagaimanapun eh, rencana undang-undang ini ketika nanti sudah menjadi undang-undang, kita lah yang akan kena dampaknya gitu kan, kita lah yang akan merasakan bagaimana hasil dari perumusan mereka, dan jadi saya harap kita pun bisa ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Terima kasih. Ya, sama seperti Kak Ilham dengan Kak Eli, kami juga dan mahasiswa kesehatan masyarakat lainnya berharap ada kejelasan payung hukum dari pemerintah untuk kami. Kemudian ada sedikit harapan dari kami, khususnya keilmuan daerah ISN KMI Jawa Barat untuk keilmuan nasional. Semoga kedepannya kita bisa lebih sering bekerja sama, sekecil apapun informasi kita bisa saling bertukar. Kita sering mengadakan bertukar informasi dan berdiskusi bersama, kemudian dengan keilmuan dari daerah-daerah yang lainnya. Kali dari Kak Ilham atau Kak Eli ada yang ingin disampaikan kepada kami dari keilmuan ISN Jawa Barat? Kak Ilham aja. Oke, closing day statement. Sebelumnya, mungkin sebelum closing, terima kasih kepada Direktorat Keilmuan Jawa Barat yang telah memiliki inisiatif untuk melakukan diskusi bersama keilmuan nasional. Sebuah langkah yang baik sekali. Semoga kedepannya ya, kita kita bisa bekerja sama terus-menerus, itu baik dari nasional maupun dari daerah itu sendiri. Kemudian dari kami mungkin tetap berprogres, tetap belajar, karena kita sebagai Direktorat Keilmuan ini tidak boleh berhenti untuk belajar, karena kalau kita berhenti
kita tidak akan tahu apa-apa gitu karena kita bisa seperti ini karena kita ini banyak bertanya dan banyak belajar. Apalagi ya, mungkin itu sih dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di kegiatan diskusi pagi ini telah selesai. Eh, saya mewakili teman-teman keilmuan mengucapkan terima kasih untuk Kak Ilham dan Kak Eli atas ketersediaan waktunya. Semoga kakak-kakak semua sehat selalu dan urusannya diperlancar dan dimudahkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses terus keilmuan daerah. Bermanfaat. Amin. Terima kasih, Semoga Kak. bermanfaat. Juga, Teteh.